Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang saleh dan solehah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Kembali hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Arab bersama Ustadz Rashid. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dhamir dan juga fi'il yang ada di halaman 75 dan juga 76 untuk orang ketiga, orang kedua, dan juga orang pertama. Nah, di sini kalian nanti akan mengetahui bagaimana cara menggunakan dhamir dan juga fi'il atau kata kerja yang sesuai untuk dhamir tersebut. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak Ustadz, jangan lupa kalian tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa juga olahraga, jaga kesehatannya, sering cuci tangan, dan gunakan masker jika bepergian keluar rumah. Baik, Ustadz akan mulai dari yang pertama, ini di halaman 75. Pola perubahan kata kerja untuk orang ketiga. Kata kerja itu seperti makan, minum, ambil, tanya, menulis, kabar, kabarkan, merasa. Nah, itu adalah kata kerja. Untuk siapa? Untuk orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Ini mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Artinya untuk dia satu orang laki-laki, mereka dua orang laki-laki, mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Tiga orang atau lebih itu disebut dengan jamak, maka dhamirnya adalah, kata gantinya adalah hum. Kemudian untuk perempuan, satu orang perempuan, hiya, dia, satu orang perempuan, huma, dia atau mereka dua orang perempuan, hunna, mereka tiga orang atau lebih. Mereka, jika mereka itu ada tiga orang, itu sudah menggunakan hunna. Kalau dua orang masih menggunakan huma. Demikian juga untuk laki-laki. Apalagi lebih dari 3, 4, 5, 6, maka itu yang digunakan adalah hunna. Untuk kata kerjanya sendiri, dia berubah sesuai dengan dhamirnya. Kalau dhamirnya huwa, maka misalnya di sini kata kerjanya makan, kita ingin menyebut dia telah makan, maka huwa akala. Kalau mereka ada dua orang, dia yang kita sebut ini ada dua orang, maka kita gunakan huma. Huma akala, artinya mereka berdua telah makan. Kemudian jika mereka itu ada tiga orang, maka kita gunakan hum. Tiga orang laki-laki kan, hum akalu, mereka telah makan. Nah, itu tadi ada tiga macam untuk laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan mulai dari hiya. Hiya untuk satu orang perempuan, hiya akalat, dia telah makan. Dia perempuan maksudnya, satu orang. Kemudian dua orang perempuan, huma akalata. Huma akalata. Nah, itu yang digunakan kata kerjanya. Kemudian yang terakhir hunna. Hunna ini untuk tiga orang tadi kan. Jadi tiga orang atau lebih. Misalnya 5, 6, 7 orang, kita gunakan hunna, mereka. Akalna, telah makan. Nah, kalian perhatikan di sini ada kata kerjanya mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kata kerjanya ini semuanya tidak ada yang sama. Nah, untuk dua orang juga beda. Untuk tiga orang beda juga. Untuk satu orang, akala di sini satu orang laki-laki dengan akala satu orang perempuan itu beda. Akalat untuk satu orang perempuan. Jadi dia menyesuaikan dengan jumlah pelakunya atau jenis pelakunya, laki-laki, perempuan. Jumlahnya ada satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih. Demikian juga kata yang di bawahnya ini, kata kerja misalnya minum, syariba. Yang awalnya syariba, ketika dia menjadi ada dua orang yang kita sebut syariba. Ketika laki-laki itu ada tiga orang atau lebih, maka gunakan syaribu. Jika satu orang perempuan, syaribat. Nah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini pola perubahan kata kerja untuk orang kedua.
Orang kedua itu yang mana? Orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara atau yang bicara dengan kita. Itu orang kedua. Orang ketiga itu orang yang kita bicarakan. Orang kedua orang yang kita ajak bicara. Yang pertama di sini kata kerjanya misalnya makan. Nah, makan kata kerja. Kemudian jika kita ingin menyebut kamu telah makan, maka kita gunakan anta. Kata ganti orang keduanya adalah anta. Anta, kamu, kata kerjanya akalta, telah makan. Anta akalta. Antuma, jika dua orang, kalian berdua, akaltuma. Antuma akaltuma. Kalau tiga orang, antum, kalian, artinya kalian. Antum akaltum. Anti akalti. Antuma akaltuma. Antunna akaltunna. Nah, seperti itu. Jadi jika satu orang perempuan yang kita ajak bicara menyebutkan bahwa dia telah makan, anti akalti, kamu telah makan. Nah, seperti itu. Kalau tiga orang laki-laki, antum akaltum. Nah, itu kata kerjanya akaltum. Dan juga untuk contoh yang di bawah sama, misalnya syariba, kamu telah minum. Anta syaribta. Dua orang, antuma syaribtuma, dan seterusnya. Ustadz beri satu contoh lagi, satu contoh soal. Misalnya ketika Ustadz mau bertanya, buatkan satu kalimat yang artinya, yang bahasa Indonesianya itu, kalian perempuan, kalian maksudnya tiga orang ya, kalian telah menulis. Nah, kalian telah menulis, maka gunakan antunna, kalian. Nah, untuk perempuan antunna damirnya katabtun. Nah, jadi di sini kita gunakan antunna katabtunna, seperti itu. Kita beralih ke damir atau kata kerja untuk orang pertama. Nah, di sini kata kerja untuk pertama ada saya dan juga kita. Ini tidak tertentu laki-laki atau perempuan, sama menggunakan ini. Anak artinya saya. Terserah mau laki-laki, saya itu laki-laki ataupun perempuan, maka yang digunakan adalah ana. Begitu juga dengan nahnu, kita. Nahnu artinya kita. Untuk kata kerjanya, misalnya saya telah makan, maka kalian gunakan kata kerjanya akaltu. Ana akaltu. Saya telah minum, ana syaribtu. Saya telah mengambil, ana akhaztu. Saya telah bertanya, ana sa'altu. Saya telah membaca, ana qara'tu. Saya telah mengabarkan, ana akhbartu. Saya telah merasa, ana sya'artu, dan seterusnya. Demikian juga untuk nahnu. Nahnu artinya kita. Kita telah makan, nahnu akalna. Kita telah minum, nahnu syaribana. Kita telah mengambil, nahnu akhazna. Kita telah bertanya, nahnu sa'alna. Kita telah membaca, nahnu qara'na. Kita telah mengkabarkan, nahnu akhbarna. Kita telah merasa, nahnu sya'arna. Nahnu sya'arna. Nah, demikian ini untuk orang pertama. Orang pertama siapa? Saya atau kita. Ada cuma dua macam ya, saya, kita. Saya jika kita sendirian, saya sendiri. Kalaunya nahnu digunakan untuk dua orang. Nah, ketika kita ada dua orang, maka gunakan nahnu. Ataupun lebih dari dua orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tetap kita menggunakan nahnu, artinya kita. Nah, demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.